Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GBI Shine hari ini. Gimana kabarnya? Wah, Cici sama Ray ini lama gak kelihatan ya. Oke. Mari kita persiapkan hati kita, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat minggu pagi yang indah ini. Tuhan, kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu Tuhan, dengan membawa kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, segala musim boleh berganti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh bergulat susah-susah ya Tuhan, untuk mengalami pergumulan yang menghadang kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, Kau tetap Tuhan Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Dan kami percaya Kau Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami benar-benar ingin ya Tuhan mengalami perjumpaan dengan Kau ya Tuhan, pribadi ya Tuhan. Kami ingin mengalami hadirat-Mu lebih lagi. Penuhi ya Tuhan kehidupan kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Kami siap menerimanya Tuhan hari ini. Kami siap menerimanya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, mari nyanyikan dengan lembut. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta. Kami mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Ulang sekali lagi, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta. Yang menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita akan pujikan sekali lagi dari awal. Satu hal yang ku rindu, kami mau berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam rumah-Mu. Satu hal
Holy Spirit, I need you more. Kami tinggikan glory, haleluya, berkuasa Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari datang hari ini dengan membawa kerinduan. Hari ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan begitu ingin dekat dengan kita hari ini. Biarkan kita pakai waktu yang singkat ini untuk kita benar-benar mendekat kepada Tuhan. Menghadap padanya hari ini. Tuhan mengatakan begitu kangen dengan kita. Tuhan rindu dengan kita. Tuhan rindu ingin memulihkan kehidupan kita. Tuhan rindu ingin memulihkan setiap hati kita. Tuhan rindu ingin memulihkan setiap pergumulan hidupmu. Kalau engkau ada orang-orang yang di tempat ini, engkau berkata bahwa Tuhan, aku merindukan Engkau Tuhan. Banyak dalam musim kehidupan kami Tuhan sering melukakan hati kami. Tapi biarkan hari ini Tuhan memulihkan hatimu. Ungkapkan kerinduan hatimu ke Tuhan. Laut anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Laut anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah sebebasnya Tuhan di tengah kami. Kami hanya inginkan Engkau hari ini ya Tuhan. Kami hanya ingin memandang wajah-Mu hari ini. Biarkan kerinduan hati kami akan Engkau benar-benar terpenuhi ya Tuhan hari ini. Kami tahu ya Tuhan, ibadah minggu ya Tuhan, ketika kami bisa duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, itu adalah sebuah anugerah bagi kami. Kami bisa benar-benar menikmati setiap pujian yang keluar dari mulut kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang bertata di setiap pujian penyembahan kami. Kau yang bertata Tuhan. Satu Tuhan. Kami gak mau hari-hari kami tergantikan dengan yang lain Tuhan. Kami mau hanya Engkau Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, lebih baik Tuhan.
kami diam di sana Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami memujimu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati ya Tuhan setiap detik ya Tuhan dari ibadah kami, setiap waktu ya Tuhan dari ibadah kami. Kayak mau benar-benar menikmati ya Tuhan. Kayak begitu rindu ya Tuhan untuk mendekat dengan Engkau lebih lagi, masuk lagi ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan kami akan segera mulai ibadah hari ini. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Biarkan kami bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan ya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi kita akan angkat satu pujian. Di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Masih lihat tegang ya, kasih senyum kanan kirinya, katakan kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi, Denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Denganmu kami mampu mengatasi segala perkara Tuhan.
ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sekali lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami kan berjalan Tuhan, jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Oke. Silakan duduk kembali, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati. Kita akan menerima bagian yang terbaik yang bisa kita terima dari Tuhan. Firman-Nya yang hidup. Thank you, Jesus. Doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah harapan. Terang-Mu menuntun, terang-Mu menuntun dalam kesesakan. Kau yang berikan kekuatan. Dengarlah doaku,
nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah jawaban. Dengan segenap hatiku berseru, ya Tuhan. Segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Betapa mulia nama-Mu, Tuhan. Ku angkat hati menyembah. Dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah harapan. Terang menuntun dalam kesesakan. Kau yang berikan kekuatan. Dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah jawaban. Dengan segenap hatiku berseru, ya Tuhan. Segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Dengan segenap hatiku berseru, ya Tuhan. Segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Kuasa nama Yesus yang Segenap hatiku berseru, segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang dapat memulihkan kami, yang dapat menyembuhkan kami, yang dapat membebaskan kami, yang dapat melepaskan kami, yang dapat memberikan kekuatan pada kami ketika kami lemah, ketika kami terikat, ketika kami jatuh, ketika kami sakit Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Dan biarkan apa yang kami naikkan ini Tuhan dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, menjadi doa kami, menjadi pengakuan iman kami bahwa hanya di dalam nama Yesus kami hidup, di dalam nama Yesus kami kuat, di dalam nama Yesus kami menang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Mari Tuhan berikan hikmat bagi kami, pengertian bagi kami, sehingga kebenaran firman yang disampaikan bisa masuk dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini juga Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Salam selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah bersama-sama ya, dan ini kali pertama kita mulai beribadah secara offline, dan nanti kita akan membagikan hasil ibadah kita pada hari ini di ibadah sore hari gitu ya. Jadi tolong sampaikan ke teman atau saudara kita yang mungkin tidak bisa ikut ibadah pada hari ini, bisa ikut ibadah pada sore hari nanti jam 7 malam ya. Diusahakan untuk bisa ditampilkan di jam 7 malam. Oke, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dengan tema bulan ini, yaitu panggilan untuk mewartakan kasih Allah ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penuhilah panggilan pelayananmu ya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk itu saya ajak kita semua mari buka Alkitab kita. Dan kita akan membacakan firman Tuhan secara bergantian ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian akan membaca ayat yang genap. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita baca bersama-sama ayat pokoknya, ayat 2 dan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang kekasih, banyak orang melihat dan menilai kekristenan itu adalah sebuah ajaran yang baru, ajaran yang di dalam konteks zaman itu ya, zaman mula-mula, sehingga dalam proses perkembangan perjalanan iman orang percaya, mereka menjadi buronan atau mereka menjadi orang-orang yang dikejar, orang-orang yang dicari karena dianggap sebagai sekte dari agama Yahudi pada saat itu, dari bangsa Yahudi pada saat itu. Maka kita tahu salah satu tokoh yang sangat terkenal yang bergerak untuk menjadi polisi agama pada saat itu adalah Rasul Paulus yang mengejar jemaat mula-mula, kemudian menangkap mereka dan diberikan izin secara khusus untuk mempersekusi mereka, orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah, dalam proses perkembangannya itu bukan hanya sampai di zaman itu. Setelah Rasul Paulus bertobat pun juga tetap orang-orang percaya hidup di dalam keadaan yang demikian. Terjadi penolakan, terjadi penganiayaan, sampai akhirnya pada abad kedua, abad ketiga baru akhirnya kekristenan mengalami masa kejayaannya, di mana Kaisar Konstantin menjadi percaya dan akhirnya gereja diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dalam pemerintahan. Nah, di dalam konteks keadaan yang demikian, kita harus pahami bahwa sejarah gereja selalu ada orang yang tidak mau mengasihi ajaran sesat. Jadi kalau seandainya kita mau belajar dari sejarah gereja, mulai dari zaman
rasul-rasul sampai kepada zaman bapak-bapak gereja, itu terjadi banyak penyesatan yang terjadi di sana. Dan itu menjadi pergoncangan. Kita bahkan menemukan itu di dalam surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus berbicara tentang filsafat-filsafat yang kosong, berbicara tentang guru-guru palsu, berbicara tentang orang-orang pengajar-pengajar sesat. Itu terjadi mulai dari zaman perkembangan gereja. Terjadinya pergolakan gerakan gereja untuk menolak hal yang demikian. Sampai hari ini pun itu pun masih terjadi. Dan ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengidentifikasi bahwa pengajar-pengajar yang sesat itu adalah mereka yang datang dengan membicarakan segala sesuatu yang hanya untuk mau didengar. Menyenangkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, yang diperlukan oleh orang-orang pada zamannya, sehingga pesan yang paling penting terkait dengan kasih Allah, terkait dengan penyelamatan, misi penyelamatan Allah terhadap dunia menjadi kabur. Sehingga orang-orang yang datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, zaman ini pun kita tidak datang kepada Allah bukan berkaitan terkait dengan keselamatan kita, bukan terkait dengan misi penyelamatan kita, tetapi kita hanya datang kepada Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang demikian menjadi orang-orang yang patut diwaspadai, orang-orang yang patut mendapatkan teguran keras yang diberikan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika kita melihat zaman sekarang, terjadi banyak motivasi ketika kita datang beribadah. Banyak orang yang datang beribadah tergantung melihat siapa yang khotbah, siapa yang WL, gitu ya. Apalagi sekarang lagi dalam proses masa ibadah secara online, kita punya banyak pilihan tuh. Dan secara jujur, menurut survei yang dilakukan adalah jemaat-jemaat gereja lokal tidak mengikuti ibadah pada gereja lokalnya, tetapi melihat kepada gereja yang mungkin lebih populer, yang WL-nya lebih populer, yang pemimpin pujiannya lebih populer, sehingga gereja lokalnya pun merasa kesulitan ketika melakukan ibadah secara online. Itu yang terjadi. Siapa yang di sini ketika dia beribadah, dia mencoba untuk mencari, wah kalau bukan Yesua Abraham yang pimpin pujian, penyembahan, kalau enggak Andi Ambarita deh gitu ya. Nanti pas firmannya baru masuk aja gitu loh. Jadi otoritas WL yang dipilih oleh gereja tidak mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena menurut kita selera pujian penyembahan itu. Ini yang kita harus pahami saudaraku yang kekasih, tantangan zaman yang kita bicarakan hari ini bukan hanya terjadi pada saat ini, tetapi itu sudah terjadi ketika gereja mulai terbentuk. Artinya semua yang terjadi pada saat ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sesuatu yang terus berulang terjadi sampai hari ini. Ini adalah persoalan mendasar di dalam gereja. Kita datang beribadah mencari siapa yang kita mau dengar. Kita datang beribadah mencari siapa yang bisa menyanyi dengan bagus, pelayan musik yang bagus, tata pelayanan yang ibadah yang bagus, maupun pembicara yang bagus gitu ya. Kalau seandainya pembicaranya itu berbicara terkait pengajaran, ganti channel gitu ya. Cari pembicara yang mungkin hanya berbicara terkait mujizat. Kalau seandainya pembicaranya yang terkait mujizat itu merasa kurang nyaman dari gerejanya, dia cari yang lain. Pembicara yang sementara berbicara terkait berkat-berkat. Dan itu yang terjadi, kita hanya mau pasang telinga kepada firman yang kita mau dengar saja. Padahal ketika kita berbicara terkait dengan kebenaran, kita berbicara terkait dengan kasih Allah itu sendiri. Makanya tema kita pada bulan ini adalah panggilan untuk memberitakan kasih Allah. Apakah berkat-berkat Tuhan itu bukan merupakan kasih Allah? Ya, itu merupakan kasih Allah. Apakah mujizat-mujizat itu bukan bentuk dari kasih Allah? Ya, itu bentuk dari kasih Allah. Tetapi tahukah saudara, Tuhan mau bertemu dengan saudara secara pribadi. Bukan melalui kebaikan-kebaikan yang dia berikan. Tapi dia mau bertemu engkau dengan tatap muka, satu dengan satu antara kita dengan Tuhan. Itulah fungsi dari penyelamatan yang Yesus berikan kepada kita melalui penebusannya. Orang-orang yang dulu jauh terpisah dari Allah tidak bisa datang masuk dalam hadirat Tuhan karena ada perantara
para imam, perantara dari korban penebusan, baru kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak mau itu lagi. Ketika Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita, Dia memulihkan hubungan kita, sehingga kita bisa datang menghampiri Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Artinya kalau kita hanya cari Tuhan terkait berkat-berkatnya, betapa sedihnya hati Tuhan. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan untuk mencari mujizatnya, betapa sedihnya hati Tuhan. Sebab semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita supaya Dia bisa bertemu secara pribadi antara kita bersama, antara Dia dan kita. Ini yang kita harus pahami secara benar. Tapi banyak dari kita hanya mau dengar terkait dengan kebaikan. Kita hanya mau dengar terkait dengan berkat. Ketika firman-Nya itu menjadi firman yang keras, firman yang menegur, kita menutup telinga dan ganti channel seperti itu. Padahal firman Tuhan berkata bahwa anak yang kukasihi adalah anak yang kutegur dengan keras, kuhajar dan kutegur. Kita hanya mau mendapatkan rewardnya doang gitu loh, tapi kita nggak mau mendapatkan teguran. Padahal teguran itu adalah hal yang paling baik untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Kita hanya mau masang telinga kepada firman yang menurut kita itu baik untuk kita dengar. Kita hanya mau masang telinga kepada firman yang kita anggap bahwa itulah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Padahal segala firman yang disampaikan, yang dituliskan, itu semua bermanfaat bagi kita. Mendidik kita, menasehati kita, menegur kita dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya kita merenungkan firman, atau apalagi kita baca firman ya dalam saat teduh, wah ini ayatnya keras sekali, ini bukan untuk saya. Enggak begitu saudaraku yang kekasih. Apapun yang dituliskan Allah bagi kita, itu adalah bagian di mana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Orang-orang pada zaman itu pun dan zaman sekarang pun akhirnya mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Survei kecil-kecilan gitu ya. Siapa yang suka ibadah online di YouTube? Saya suka perhatikan loh kalau ibadah online di rumah itu waktu kemarin-kemarin. Saya selalu perhatikan berapa yang nonton. Itu kan ada di situ kan viewersnya berapa. Itu angkanya, statisnya itu naik turun. Kadang 4, kadang 7, tapi pada sampai tengah-tengah jadi cuma 2 gitu loh. Jadi saya perhatikan itu gitu ya. Awalnya 6 gitu ya, awal mulai ibadah, pas sampai tengah-tengah 7. Jadi 2 gitu ya. Pas masuk firman naik lagi gitu ya. 4, 5, 6 begitu. Sampai tengah-tengah firman 2 lagi gitu ya. 2 atau 3 lagi. Saudaraku yang kekasih, mari kita harus pahami. Baik ibadah secara online maupun ibadah secara offline, kita sementara menghampiri tahta Allah dan mendengarkan firman-Nya. Bagaimana sikap kita menyambut Tuhan ketika kita beribadah bertatap muka maupun ketika kita berada di rumah, saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang terjadi saat ini yang saya sampaikan, fenomena ibadah online dan akhirnya kita pindah channel kemana-mana gitu ya. Bukan hanya terjadi pada zaman ini bukan hal yang baru. Di zaman Timotius pun juga sudah terjadi dan Rasul Paulus menegur Timotius untuk memperhatikan hal tersebut. Dengan apa? Jangan lelah dengan hal itu. Sampaikan firman Tuhan, apa siap atau tidak siap. Tegurlah, nasihatilah. Kemudian ada 4 perintah yang Paulus berikan kepada Timotius di ayat yang ke-5 tadi. Yang pertama, Paulus menasihati untuk Timotius menguasai diri. Nah, teman-teman harus pahami ini ya, saudara sekalian harus pahami ini ya, bahwa ini kita sudah belajar di waktu-waktu yang sebelumnya. Semua orang yang dipanggil Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan. Semua orang yang dipanggil Tuhan akan masuk dalam panggilan surgawi yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada penonton, tapi semua masuk ke dalam gelanggang pertandingan dan bertanding di sana untuk menyatakan kasih Allah di dalam dunia ini.
Untuk itu saudaraku yang kekasih, apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius itu pun berlaku kepada setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di zaman modern ini, postmodern ini. Kita yang berada di zaman tahun 2020 ini. Paulus menasihati kepada Timotius, kuasailah dirimu. Itu tidak hanya berlaku di zaman Timotius, tapi itu merupakan bagian di mana orang percaya harus hidup di dalam imannya dan hidup menguasai dirinya di dalam panggilan pelayanan yang harus dia kerjakan dalam kehidupannya. Semua orang percaya akan masuk di dalam perintah ini untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Nah, saudaraku yang kekasih, kata yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam penulisannya itu secara literal atau secara harafiah itu berarti tidak mabuk, artinya kata itu. Tetapi maknanya itu berpikiran jernih, sehat dan jelas. Dan juga menyangkut pengenalan diri. Ini artinya apa? Orang percaya berada di tengah-tengah zaman ini sama seperti Timotius berada di tengah-tengah konteks jemaatnya pada saat itu, yang mereka hanya mau menaruh telinga kepada apa yang mereka mau dengar, yang mereka hanya mau mengundang orang-orang pengajar-pengajar yang menurut kesukaan hati mereka saja. Kepada orang-orang yang demikian, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk hadir di tengah-tengah mereka, menguasai diri dengan cara apa? Berpikiran yang sehat atas mereka. Ini yang kita sulit untuk kita dapatkan di tengah-tengah zaman ini. Seberapa banyak kita yang ketika melihat saudara kita di dalam kelemahan, melihat saudara kita di dalam keterbatasan dia, ketidaktahuan dia di dalam dosa yang dia miliki, kita tidak berpikiran sehat di sana. Tapi kita justru menjadi hakim bagi mereka, menyatakan kesalahan mereka, mendikte mereka, menganiaya mereka melalui verbal yang kita katakan kepada mereka. Artinya apa? Orang-orang yang demikian perlu dikasihi. Tapi Rasul Paulus menegaskan, bagi pengajar yang sesat, hindari orang-orang demikian. Tetapi di tengah-tengah mereka, jemaat yang mau dengar sesuatu yang sesuai dengan telinga mereka, berpikiranlah sehat kepada mereka. Kuasailah dirimu kepada mereka. Orang percaya, kita yang ada di tengah-tengah zaman ini sebagai komunitas orang percaya yang hidup dalam panggilan Tuhan bagi kita, harus berpikiran sehat dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena di ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini artinya apa? Semua kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita yang menyakiti saudara kita, kita yang menolak mereka, kita yang membawa mereka jatuh jauh dari Tuhan, semua kita pada akhirnya bertanggung jawab kepada Allah di dalam penghakimannya di zaman nanti. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Untuk itu kita harus sadar akan hal itu. Panggilan untuk memberitakan kabar baik itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, karena kita akan mengalami yang namanya penghakiman di zamannya, dan Allah akan datang dan melihat itu. Ini bukan hal yang baru, karena Yesus juga menyampaikan hal tersebut. Yesus memperumpamakan sama seperti seorang penabur gitu ya. Dia punya ladang, kemudian dia panggil pengerjanya itu kan. Kemudian yang satu diberikan talenta sekian, yang satu diberikan talenta sekian, yang satu diberikan talenta sekian. Pada akhirnya dia akan datang dan bertanya, di mana talenta-talenta itu? Kita semua dipanggil masuk dalam pelayanannya. Pada akhirnya Tuhan akan bertanya, di mana hasil pelayanannya itu? Dengan demikian, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk menguasai dirinya di tengah-tengah pelayanannya. Dia harus berpikiran sehat terhadap setiap jemaat yang dipimpinnya. Kita harus berpikiran sehat terhadap saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Sekalipun mereka masih dalam proses bertumbuh, mereka masih dalam proses belajar, sama seperti jemaat yang ada di bawah pimpinannya Timotius, yang hanya mau mendengarkan menurut apa yang mereka mau dengar, yang mau mencari guru-guru yang menurut mereka mau dengar terhadap orang-orang tersebut. Kepada orang-orang yang demikian, Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, kuasailah dirimu, arti berpikiranlah jernih. Kita dipanggil Tuhan,
kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Artinya saudaraku yang kekasih, ketika kita membuat mereka, kita tidak menguasai diri, kita tidak berpikiran sehat terhadap mereka, dan akibat daripada kita kepada mereka, mereka justru menjauh daripada Tuhan, kita akan masuk kepada penghakiman pada akhirnya. Dan ingat loh, itu bukan hal yang main-main. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan terkait dengan domba yang hilang, di akhir perumpamaannya Tuhan Yesus berkata, 1 jiwa bertobat, surga bersukacita. Bagaimana kalau seandainya 1 jiwa yang bertobat itu justru kita buat dia tidak dapat bertemu dengan Tuhan? 1 surga akan menangis. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid dan orang banyak pada saat seorang anak kecil datang kepadanya. Barang siapa di antara kalian yang menyesatkan dia, lebih baik ikat batu kilangan di lehernya dan dilemparkan ke tengah danau. Artinya berbicara terkait dengan penyelamatan jiwa-jiwa, berbicara terkait dengan berpikiran sehat terhadap saudara kita di sekeliling kita, itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Itulah yang dinasehati Rasul Paulus kepada Timotius, supaya berpikiran sehat, menguasai dirinya terhadap mereka yang penuh dengan kesalahan tersebut. Kita pun juga harus demikian. Orang-orang di sekeliling kita, tanggung jawab kita untuk membawa mereka bertemu dengan Kristus. Tanggung jawab kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Tanggung jawab kita untuk mempertemukan mereka dengan kasih Allah. Tanggung jawab kita untuk membawa mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menguasai diri, justru kita mungkin bisa saja menjadi orang yang melukai mereka dan mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama belajar. Sama seperti apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius ini. Mari kita sama-sama menguasai diri kita dalam setiap panggilan dan pelayanan yang kita punya. Mari kita berpikiran sehat terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang kedua adalah sabar menderita. Nah, Rasul Paulus menggunakan sebuah kata yang kalau kita mau mengartikan secara harafiah, yaitu sabarlah menderita. Tetapi maksud dari sabarlah menderita ini adalah siap untuk menderita. Saudaraku yang kekasih, bukan hal yang mudah ketika Timotius, seorang anak muda yang melayani dalam gerejanya, melayani jemaatnya, melayani orang-orang yang dipimpinnya, dengan karakter-karakter yang telah Rasul Paulus jabarkan di atas. Ini artinya Timotius ini bukan orang yang mau didengar oleh jemaat. Ini artinya Timotius bukan orang yang yang dapat diterima atau dihormati di tengah-tengah jemaatnya. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius, janganlah menganggap rendah karena engkau muda gitu ya. Siap sedialah untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, ketika engkau ditolak, engkau tidak diterima, siap sedialah untuk menyatakan hal tersebut. Dia tidak boleh menghindar dari hal-hal yang sulit. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengatakan bahwa karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak dibelenggu. Jadi kata yang Rasul Paulus pakai di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9 itu sama dengan kata yang Rasul Paulus pakai di 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima ini terkait dengan sabarlah menderita. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius adalah bukti dari apa yang telah Rasul Paulus lakukan dalam kehidupannya, saudaraku yang kekasih. Melihat hal tersebut kita dapat mengambil pelajaran yang pertama adalah kita harus dapat menanggung penderitaan yang datang dari luar maupun dari dalam kita. Kita harus pahami ini saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami ini
ada dua faktor yang mengakibatkannya. Yang pertama adalah faktor dari eksternal, gitu ya. Kita sama sekali tidak bisa ngatur orang-orang yang di luar. Sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan ini kepada Timotius terkait dengan keadaan jemaat yang ada di bawah pimpinannya Timotius. Artinya orang-orang di sekelilingnya ya memang begitu. Dia sudah hidup di dalam dosa, telinganya hanya mau dengar kepada pemberitaan yang enak yang mau dia dengar. Dia hanya panggil mau mendengar guru-guru yang menurut dia enak untuk dia dengar gitu ya. Keadaan yang harus ini Timotius ambil. Tetapi kadang-kadang penderitaan yang kita alami pun karena lahir dari dalam kita, keteledoran kita, kesalahan kita yang membuat kita akhirnya jatuh di dalam hal yang mungkin membuat kita menderita dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Jadi saudaraku yang kasih, pernah dengar atau pernah tahu cerita ini bahwa Rasul Petrus dan Rasul Paulus pernah bertengkar, berselisih paham? Pernah? Nah di Galatia pasal 2 kalau teman-teman baca mulai dari ayat 11 seterusnya, itu bercerita terkait Paulus menegur Rasul Petrus terkait dengan sebuah tindakan yang menurut dia adalah hal yang berpura-pura gitu ya. Kalau kata yang cukup keras Rasul Paulus pakai dan diterjemahkan di dalam bahasa Alkitab kita adalah munafik gitu ya. Jadi Paulus menegur Petrus secara keras, dia mengatakan bahwa Petrus munafik. Mengapa? Karena ceritanya itu kita bisa nanti baca ya di dalam Kisah Para Rasul 15, teman-teman bisa baca itu konteks kejadian yang di Galatia yang Paulus katakan itu. Jadi diceritakan bahwa pada saat Rasul Petrus pergi ke Antioquia, bertemu dengan jemaat yang di sana. Nah, golongan jemaat pada zaman mula-mula itu ada dua golongan yang besar. Yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang jadi percaya. Yang kedua orang-orang yang dari luar Yahudi yang menjadi percaya. Ada satu golongan lagi, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar yang menjadi percaya. Tapi dua golongan besar ini yang menjadi sumber pertikaian antara Rasul Petrus dengan Rasul Paulus gitu ya. Jadi ketika Petrus datang ke Antioquia, mereka dijamu oleh jemaat yang di situ. Dan sementara makan bersama-sama dengan jemaat yang ada di situ, tiba-tiba datanglah orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen yang berlatar belakang seorang Yahudi gitu ya, dari Yerusalem, di bawah pimpinannya Yakobus. Nah, kemungkinan besar orang-orang yang datang ini adalah orang-orang Farisi yang bertobat, yang benar-benar menaruh hukum-hukum Taurat, tradisi-tradisi Yahudi kuat di dalam kekristenan mereka. Melihat orang-orang ini datang, Petrus mengasingkan diri dari golongan orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Rasul Paulus mengistilahkan dengan kata orang-orang yang tidak bersunat. Bagi Rasul Paulus itu adalah sebuah kemunafikan. Sebab apa? Bahkan Rasul Petrus pun juga demikian. Dia tahu kebenaran ini tapi dia tidak mengaplikasikannya dalam hidupnya. Jadi Rasul Paulus menegur Petrus, ini adalah sebuah kemunafikan. Kita tahu bahwa kita diselamatkan hanya karena Injil, bukan karena hukum Taurat. Kenapa orang-orang non-Yahudi, orang-orang Kristen non-Yahudi kok diperlakukan seperti itu? Bahkan Barnabas pun juga melakukan hal yang sama. Bagi Rasul Paulus ini adalah sebuah kemunafikan. Kita bilang bahwa kita tahu bahwa kita diselamatkan karena Injil, tetapi kenapa kita harus menyangkut pautkan terkait dengan keyahudian kita kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan akhirnya Rasul pasal 15 kita menemukan di situ itulah terjadi sidang pertama kali terkait berbicara mengenai hal itu. Nah, perhatikan ini. Siapa yang salah di dalam hal ini? Petrus dalam kelemahannya sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Petrus salah, dia tahu kebenarannya. Dalam konteks Kisah Rasul pasal 15, kita baca di Kisah Rasul pasal 10 dan pasal 11, di situ Petrus berbicara terhadap Kornelis terkait dengan hal ini, bahwa kita hanya diselamatkan oleh Injil Kristus, bukan karena hukum Taurat. Tetapi ketika dia mengunjungi Antioquia, ada saudara-saudara dari Yerusalem yang datang, orang-orang Kristen Yahudi yang datang pada saat itu, justru Petrus tidak mencerminkan keteladanan yang baik di situ, dan itulah sumber pertikaian antara Petrus dan Paulus. John Stott mengatakan begini, bahwa sebenarnya tidak cukup bagi kita untuk hanya mempercayai Injil.
Ini yang Petrus lakukan. Petrus tahu bahwa Injil menyelamatkan, bukan hukum Taurat yang menyelamatkan. Kemudian bahkan pada saat kita berusaha untuk memeliharanya dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan setiap rasul dari Yerusalem, atau yang tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Stott mengatakan kita harus melangkah lebih jauh daripada hal itu. Kita harus mengaplikasikan apa yang kita tahu dalam hidup kita. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Petrus. Jadi Petrus kayaknya mengulangi kesalahan yang sama ketika dia menyangkal Tuhan Yesus gitu ya. Pada saat itu. Artinya apa? Petrus masuk di dalam kesalahannya dia. Dan tentu ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena akhirnya menimbulkan sidang gereja pertama kali. Karena Petrus melakukan kesalahan. Tapi saudaraku yang kekasih, di dalam keadaan yang seperti itu, ini kan yang lahir dari kesalahan Petrus sendiri. Apakah Injil berhenti? Petrus berhenti menjadi pemimpin gereja pada saat itu? Petrus berhenti menjadi seorang pelayan Kristus pada saat itu? Petrus mengundurkan diri dari gereja pada saat itu? Tidak, saudaraku yang kekasih. Kita tahu pada akhirnya Petrus menjalankan imannya, bahkan mati sebagai martir di Roma. Jadi Rasul Petrus dan Rasul Paulus, mereka berdua mati di Roma. Ini yang bisa kita pelajari. Kadang-kadang penderitaan itu enggak datang hanya dari luar, tapi kadang-kadang datang dari dalam diri kita juga. Tapi ketika kita jatuh di dalam penderitaan itu, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9 tadi itu, kita terbatas, tapi firman Allah itu tidak terbatas. Kita dibelenggu, tapi firman Allah itu tidak terbelenggu. Petrus di dalam kelemahannya, di dalam pertikaiannya dengan Paulus, apa yang terjadi? Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tidak berhenti dari pelayanannya. Dia tidak mut-mutan stop untuk melayani Tuhan. Aku butuh waktu, harus selesaikan dulu. Enggak ada gitu. Makanya Paulus mengatakan kepada Timotius, siap sedialah untuk beritakan firman dalam kehidupan kita. Ini adalah teguran yang keras bagi kita, saudaraku yang kekasih. Banyak kita ini pengajaran yang keliru ketika orang-orang dalam persoalan begitu kan, saya mau berhenti dulu pelayanan, tunggu dulu, selesaikan dulu dengan. No. Kamu melayani Tuhan bukan dengan kekuatanmu. Kamu itu cuma alat. Di dalam kelemahanmu ketika engkau tahu bahwa engkau salah, datang kepada Tuhan dan bertobat. Tapi jangan tinggalkan pelayananmu. Anda keliru kalau Anda tinggalkan pelayananmu, maka kita akan menyangkali poin yang pertama tadi, kuasailah diri kita. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita ketika kita melayani Tuhan. Tapi kita berkata, aduh nanti dulu, saya lagi punya masalah yang begitu besar. Aduh nanti dulu, enggak bisa, hati saya belum damai sejahtera. No. Siap sedialah untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa persoalan penderitaan itu datang dari dua faktor itu. Eksternal, internal kita. Kadang-kadang kita jatuh dalam kebodohan yang kita lakukan. Sama seperti apa yang Petrus lakukan. Dan ingat loh, Petrus lakukan ini bukan hanya menyangkut dirinya. Barnabas pun ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi setelah semuanya selesai, sidang gereja selesai, Petrus berdiri kembali sebagai pemimpin gereja dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Berapa banyak kita yang meninggalkan pelayanan hanya karena persoalan pribadi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Berapa banyak kita yang akhirnya pindah gereja karena kita punya masalah pribadi dengan orang-orang di sekeliling kita. Berapa banyak kita yang akhirnya vakum dari pelayanan, bahasanya gitu ya, vakum. Wah. No, ketika kamu tahu salah, bertobat. Lanjutkan pelayananmu sebab banyak jiwa-jiwa yang perlu dengan tenaga kita untuk Tuhan pakai menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Tapi kita hanya bergumul
Ketika kita jatuh dalam kesalahan, masuk dalam intimidasi iblis, masuk di dalam penghakiman terhadap diri sendiri, justru akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya endingnya meninggalkan Tuhan dan pergi entah kemana gitu loh, mengembara, menjadi sang pengembara gitu ya. Masuk gereja satu ke gereja yang lain, gereja satu ke gereja yang lain. Seterusnya berputar demikian aja dan saudara nggak akan pernah berubah. Kalau engkau tahu yang benar, maka lakukanlah hal yang benar. Ketika itu datang dari diri kita dan kita tahu bahwa itu salah, bertobatlah dan kembalilah kepada jalan Tuhan. Tuhan tetap terbuka bagimu. Dia menerima engkau walaupun konsekuensi harus engkau terima. Petrus mengalami konsekuensi yang berat. Mendapatkan teguran yang keras dari seorang rasul yang dalam tanda petik, seorang rasul yang di luar dari komunitas 12 murid yang Tuhan panggil. Petrus mendapatkan teguran yang keras, harus menghadapi sidang gereja itu pada saat itu. Pertama kali yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 itu. Terkait dengan Injil dan Taurat ini. Petrus mengalami itu. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia tetap bertahan. Dan dia menjadi pemimpin gereja yang menyatakan kasih karunia Tuhan kepada kita semua sampai hari ini. Untuk itu apa yang kita dapat pelajari dari sabarlah menderita ini, saudaraku yang kekasih. Kita harus dapat menanggung penderitaan yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita. Kemudian kita harus pahami ketika kita belajar dari kisah Petrus dan Paulus adalah iman yang benar harus disertai dengan kelakuan yang benar. Coba bilang kepada saudara kiri kanan, iman yang benar harus disertai dengan kelakuan yang benar. Jadi kalau sudah tahu salah, bertobat. Dan jangan tinggalkan pelayanan. Iman yang benar harus disertai dengan kelakuan yang benar. Itu yang dapat kita pelajari. Sabarlah menderita di tengah-tengah keadaan ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita menguasai diri, setelah kita sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil itu dalam kehidupan kita. Nah, kata yang Paulus pakai kepada Timotius ini adalah evangelistes ya, yang bersumber dari kata evangelizo, itu memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu kata kerjanya. Pemberita Injil itu adalah orang yang melakukan pemberitaan Injil. Gitu ya. Dan boleh berarti artinya kata yang Paulus katakan kepada Timotius ini artinya ini adalah sebuah jabatan seorang pemberita Injil. Gitu ya. Pekerjaan pemberitaan Injil ini adalah sebuah jabatan, sebuah tugas yang dia punya untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, ingat ini. Kita semua sama-sama belajar bahwa semua kita memiliki tanggung jawab untuk bersaksi, memberitakan Injil. Di minggu yang pertama kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara terkait dengan akhir zaman dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan datang kembali ketika Injil itu sudah sampai kepada segala bangsa. Dan orang yang bisa membawa itu sampai kepada segala bangsa adalah mereka yang bertahan sampai akhir. Sebab apa? Di zaman akhir kasih orang akan semakin dingin. Gitu ya. Keadaan inilah yang dialami oleh Timotius juga. Jemaat yang datang ke gereja, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran, tapi mereka hanya mau menaruh telinga mereka kepada apa yang mereka mau dengar, sehingga mereka mengundang guru-guru yang lain, mereka mengundang orang-orang yang tidak berkompeten dalam hal tersebut. Tapi ketika berbicara terkait dengan kebenaran, mereka memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Nah, kita harus pahami ini. Kita harus menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan seorang yang memberitakan kabar baik itu. Yesus datang memberitakan kabar baik. Kita menerima kabar baik itu dan kita masuk dalam panggilan kita untuk memberitakan kabar baik itu juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi sekali lagi, mari kita ingat dan sadar bahwa pelayanan itu bukan hanya berbicara terkait di gereja. Terkait dengan jadi worship leader. Terkait dengan jadi pelayan-pelayan mimbar.
Tapi pelayanan itu adalah memberitakan firman itu jauh lebih penting. Penting untuk kita beribadah. Membutuhkan suasana yang damai, yang nyaman untuk kita bisa menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi jauh lebih penting kita menyatakan kasih Allah kepada mereka yang belum pernah mendengarkan kasih Allah. Jauh lebih penting kita menyatakan kasih Allah kepada mereka yang dibutakan dari kasih Allah. Jauh lebih penting ketika kita melihat saudara kita di rumah, orang tua kita yang belum mengenal Kristus, karena kita tahu bahwa mereka akan binasa. Kalau kita mengasihi mereka, tentu kita akan memberitahukan kepada mereka supaya mereka tidak binasa. Tapi ketika kita menganggap biasa-biasa aja, semua agama sama, enggak. Cuma ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa kita kepada Bapa. Cuma Yesus Tuhan. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita mereka akan binasa, ataupun mungkin bukan mereka yang tidak mengenal kasih Tuhan. Mereka mengenal kasih Tuhan, tapi mereka hanya mengenal terkait dengan perbuatan-perbuatannya saja. Tidak terkait dengan cintanya Tuhan, tidak terkait dengan pribadinya Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mengajak mereka untuk melepaskan yang baik-baiknya itu. Tapi mencari hati Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Jadi jauh lebih penting kita melakukan hal-hal demikian daripada kita berupaya untuk bersaing, mengejar posisi untuk bisa jadi WL, bisa menjadi pemain musik, bisa menjadi pemimpin di dalam suatu lembaga, pemimpin gereja atau pemimpin divisi, pemimpin pelayanan. Nah, dimanapun kita berada, kita adalah pekerja pemberita Injil. Dimanapun kita berada, kita adalah pemberita Injil. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari lakukanlah pekerjaan seorang pemberita Injil. Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Inilah orang-orang di zaman ini saudaraku yang kekasih. Berapa banyak orang yang datang ke gereja tetapi mereka tidak menemukan kebenaran. Berapa banyak orang yang datang ke gereja ketika firman Tuhan disampaikan tapi lagi sementara main YouTubean. Bahkan ada juga yang main Mobile Legend. Berapa banyak orang yang datang ke gereja ketika lagi firman Tuhan justru main Facebookan. Update status. WL-nya lagi penyembahan di foto. Story IG gitu. Pendetanya lagi berkhotbah supaya tahu bahwa dia lagi di gereja, di foto gitu ya. Status sosial media. Berapa banyak zaman ini yang demikian. Tubuhnya di situ tetapi pikirannya entah kemana. Nah, orang-orang yang demikianlah yang harus kita selamatkan. Inilah tugas dan tanggung jawab yang Paulus berikan kepada Timotius untuk melihat konteks jemaatnya pada saat itu yang terjadi. Dan saudaraku yang kekasih, hal yang terjadi pada zaman itu banyak terjadi di zaman ini. Jangan-jangan kita sendiri pelakunya. Ya kalau kita pelakunya ya bertobat ya. Dan jangan lakukan itu lagi. Ketika firman Tuhan disampaikan, buka hati lebar-lebar. Sebenarnya sama seperti kita di sekolah. Saya kan lagi sementara sekolah online ini kan, memperhatikan anak-anak saya. Jadi di rumah itu ada tiga orang yang sementara bersekolah secara online gitu ya. Ada Vena, Gea sama Clay gitu. Gea ketika dia sementara sekolah kemudian terganggu gitu ya, terdistract perhatiannya sekian detik gitu. Dia bisa kelewatan pelajarannya, dia nggak bisa ngikutin lagi gitu. Nah, saudara bayangkan ketika firman Tuhan sementara disampaikan dan ketika pikiran kita terdistract terhadap hal-hal yang lain.
Ini ibaratnya sama seperti tanah yang keras itu, yang di pinggir jalan. Ketika benih firman itu ditaburkan, dia tidak masuk dan berakar. Datanglah burung, datanglah si jahat mencurinya. Dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Jadi jangan bingung, kenapa kok saya jadi orang Kristen selama ini, kok hidup saya begini-begini aja. Kok enggak ada pertumbuhan? Ya mungkin kita sama seperti tanah yang keras itu. Firman itu datang mau merubah kita, tapi kita mengeraskan hati kita. Sehingga akhirnya diambil oleh si jahat itu benihnya. Dan akhirnya firman itu tidak bertumbuh dan berakar dalam hidup kita. Kalau kita tahu saja di dalam lingkungan sekolah kita saja kita perlu konsentrasi yang tinggi untuk bisa belajar dan dapat pengetahuan. Sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita berhadapan dengan kepala sekolah lagi ngomong sama kita gitu ya. Kemudian kita sambil main-main HP, lihat kiri, lihat kanan gitu, enggak dengerin dia. Apa yang terjadi? Kalau dipanggil gitu ya, apa yang terjadi? Kalau dia lagi ngomong kemudian kita main-main handphone, kayak enggak ngehargai dia itu. Belum pernah dicoba, mau coba? Kalau kepala sekolah aja Anda tahu untuk menghormatinya, harusnya ketika dengan Tuhan pun lebih kita menaruh rasa hormat itu. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus tahu bahwa orang yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah otoritasnya Allah berbicara kepada kita. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Jadi keadaan-keadaan yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru saudaraku yang kekasih. Di zaman Timotius pun sudah terjadi. Apakah kita mau sama seperti mereka? Jangan. Mari bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar. Dan ketika kita tahu hal itu terjadi, kita menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh. Saudaraku yang kasih, istilah influencer itu harusnya menjadi bagian di dalam kekristenan. Kita hadir di tengah-tengah dunia untuk mempengaruhi mereka bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Saya pernah memberikan ilustrasi ya, antara termostat dan termometer. Termometer ketika kita taruh di ruangan, maka dia akan berfungsi sebagai penanda suhu ruangan. Jadi dia menyesuaikan diri dengan suhu ruangan. Tapi kalau jadi termostat, dia yang mengatur suhu ruangan. Orang-orang percaya harusnya memiliki konsep hidup sebagai influencer. Dia hadir di mana, dia memberikan pengaruh yang baik, orang-orang lingkungannya itu akhirnya bisa bertemu dengan Kristus. Bukannya malah dia ikut-ikutan. Dimanapun kita berada, kita influencer. Kita yang memberikan pengaruh, bukannya kita yang ikut-ikutan. Bagaimana Injil bisa diberitakan kalau seandainya hidup kita pasang surut dengan Injil? Pasang surut dengan keadaan dunia. Kita adalah pekerja Injil. Orang-orang yang memberitakan kabar baik itu dimanapun kita berada. Walaupun situasi sesulit apapun, siap sedialah untuk menjadi pemberitaan Injil. Tegurlah, nyatakanlah yang benar di sana. Tetapi dengan menguasai diri, sabar menderita, dan terus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil itu. Yang keempat, yang terakhir, Paulus menasihati kepada Timotius. Surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang Rasul Paulus tuliskan ya kepada Timotius. Karena habis ini dia dieksekusi mati di Roma. Nasihat yang dia berikan kepada Timotius yang keempat itu adalah tunaikanlah tugas pelayanan. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus itulah isi sampai penuh. Jangan ada sisa. Selesaikanlah dan memenuhi apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadamu. Ini yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Di ayat yang ke-8 Paulus mengatakan bahwa sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan ini, ayat yang pertama Paulus mengatakan bahwa pada hari akhir nanti akan ada penghakiman oleh Allah dan Yesus. Dan di ayat yang ke-8 penutup dari perikop ini, Paulus kembali mengingatkan Timotius bahwa akan tersedia mahkota bagi kita semua ketika kita menyelesaikan semua pertandingan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini Paulus berbicara terkait pengalaman hidupnya kepada Timotius. Artinya terkait dengan menguasai diri, terkait dengan sabar menderita, terkait dengan lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Semua telah Paulus lakukan dan sampai ini adalah masa akhir di mana dia menantikan hukuman bagi dia dieksekusi mati. Saudaraku yang kekasih, bagaimana perasaan kita ketika kita mendapatkan hukuman dieksekusi mati? Paulus ketika dia mengalami hal tersebut, dia bukan hanya mendekatkan diri, tapi dia mengajak semua orang untuk tekun dan terus melakukan pemberitaan Injil. Dalam konteks zaman sekarang, itu adalah pidana terkait dengan narkoba. Kalau seandainya itu dianggap salah oleh hukum, maka apa yang terjadi bagi kita? Stop, kita ingatin orang, jangan, nanti kamu akan sama seperti saya. Gitu kan? Jangan lakukan itu sebuah kesalahan di negeri ini. Nanti kamu akan dihukum sama seperti saya. Konteks Paulus di zaman itu, dia tahu ini benar. Negara tidak mendukung. Dia tidak menyuruh pengikutnya untuk berhenti. Tapi justru dia motivasi pengikutnya untuk terus melakukan hal tersebut. Naikkanlah tugas pelayananmu dalam kehidupan. Ini yang harus kita pahami saudaraku yang kekasih. Jangan stop, jangan berhenti. Tapi lebih giat lagi dalam panggilan pelayanan yang kita punyai dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 mungkin menjadi sebuah penghalang yang besar, tapi itu hikmah bagi kita untuk merenung dalam diri kita, apakah kita benar-benar orang-orang yang mengasihi Tuhan, atau kita hanya menjadi orang-orang yang ikut ramai karena ada orang-orang di sekeliling kita yang membawa kita kepada Tuhan. Sebab di mana kita berada ketika kita sendiri, justru itu kita yang sebenarnya. Paulus menasehati Timotius untuk jangan berhenti. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Selesaikan dan penuhilah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jangan stop, jangan berhenti. Dan Paulus memberikan kesaksian hidupnya kepada Timotius. Kalau kita baca di ayat 6 dan sampai ayat yang ke-8 itu, ini sebuah pesan yang penuh dengan emosi sebenarnya. Mengenai diriku, Paulus mengatakan ayat 6. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia bicara dengan emosi yang begitu mendalam kepada Timotius bahwa dia sudah penuh. Dia sudah mau selesai panggilan pelayanannya. Di ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Walaupun di tengah-tengah dunia ini dia penuh dengan penderitaan, penganiayaan, penolakan, persekusi, penderitaan yang dia alami. Tapi dia sudah mau selesai. Dia sudah mau sampai di garis finish. Dan perhatikan di ayat yang ke-8. Semuanya itu tidak sia-sia. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dengan emosi yang begitu kental, Paulus menasihati Timotius. Tunaikanlah tugas pelayananmu sebab pada masanya nanti dia adalah hakim yang adil yang akan memberikan mahkota itu kepada kita. Ini adalah sebuah
kesinambungan antara apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 24 dengan apa yang Paulus katakan di sini. Siapa yang bertahan sampai akhir, merekalah yang akan memperoleh kehidupan. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, berbicara tentang kekristenan adalah berbicara terkait dengan perjalanan iman kita. Kita tahu bahwa kita telah dipilih Tuhan. Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan Tuhan. Tetapi ketika kita pergi meninggalkan Tuhan atas kehendak kita dengan mengeraskan hati kita, maka kita bukan bagian dari pilihan Tuhan itu. Yesus bicara sangat tegas terkait dengan akhir zaman itu. Kasih orang akan semakin dingin. Tetapi mereka yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan mendapatkan kehidupan. Paulus menyatakan itu kepada Timotius dengan bahasa yang berbeda. Aku udah mau selesai, darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan. Sebentar lagi hidupku akan berakhir. Tapi dia bilang, dia tidak khawatir dengan hal itu. Sebab apa? Ada harapan di situ. Di mana dia akan bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan berikan mahkota bagi dia. Dan Paulus mengatakan bukan hanya kepada dia, sebab Tuhan adalah hakim yang adil, tetapi kepada mereka semua yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu saudaraku yang kekasih, 4 poin penting ini harus hidup di dalam kita. Jangan pikir saya bukan pelayan, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita semua masuk dalam gelanggang pertandingan yang sama. Untuk itu kuasailah dirimu, sabarlah menderita, jadilah pekerja pengabar Injil, dan tunaikanlah tugas itu sampai akhir. Jangan berhenti. Jangan berhenti karena persoalan-persoalan yang baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Siap sedialah untuk memberitakan firman dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalau sekarang mungkin ada masalah dalam hati gitu ya, mulai rubah pikiran kita. Kalau seandainya orang yang bermasalah dalam hatinya, dia belum mengenal Tuhan, maka kita akan bawa dia untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, kuncinya cuma satu, taat. Kalau sudah tahu salah, bertobat. Dan kembali melakukan panggilan Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Siap? Siap? Siap ya. Untuk itu mari kita sama-sama baca ayat pokok kita pada hari ini. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami hidup di dalam masalah kami masing-masing Tuhan, persoalan hidup kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami adalah petugas Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami adalah orang-orang yang bertugas untuk memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa menangkap panggilan Tuhan, menangkap firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius ini Tuhan. Untuk kami harus siap sedia untuk memberitakan firman baik atau tidak baik keadaannya Tuhan dalam kehidupan kami.
kami, untuk kami kuasai diri kami, sabar menderita, kemudian melakukan tugas penyampaian kabar Injil ini Tuhan, dan juga menunaikan setiap tugas pelayanan kami sampai akhirnya Tuhan. Untuk itu Bapa, mari lihat kami yang masih bergumul dengan kehidupan kami, berikan firman-Mu ini lebih kuat lagi kepada kami, sehingga akhirnya kami tidak mau diombang-ambingkan oleh intimidasi iblis yang membuat kami kendor dalam pelayanan kami Tuhan. Tapi justru dengan kebenaran yang kami pahami ini Tuhan, memberikan kekuatan baru bagi kami untuk meninggalkan dosa, berpaling kepada Tuhan, dan berdiri di atas pelayanan kami ini Tuhan, untuk menyatakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kami, sehingga kami bisa berpikiran sehat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajar kami untuk sabar menderita, baik semuanya itu karena kebodohan kami maupun karena situasi yang ada di sekeliling kami Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan dan hidup dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berikan pengertian lebih kuat lagi bagi kami bahwa kami adalah pekerja pengabaran Injil di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang bersaksi mengenai kabar baik itu kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan pimpin kami untuk kami dapat bertahan sampai garis akhir Tuhan, menunaikan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kami punyai berada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan, bawa kami untuk dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarkan firman ini menjadi suara Tuhan bagi kami, untuk kami terus mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang memimpin kami dan memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman WhatsApp. Minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa. Dan bagi teman-teman atau saudara sekalian, mungkin keluarga yang mau mendengarkan firman Tuhan, atau teman-teman yang mau menyampaikan ibadah Shine Surabaya ini kepada teman-teman yang lain, bisa kasih tahu bahwa ada ibadah kedua, yaitu merupakan ibadah rekaman ibadah pagi ya, akan kita taruh di channel YouTube-nya Shine Surabaya untuk ibadah sore hari. Minggu depan kita akan berkumpul seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini. Bagi teman-teman yang melayani jam 8 ya, untuk mempersiapkan ibadah sehingga secara teknis kita bisa siapkan dengan baik. Kemudian hari Sabtu ada persekutuan doa. Mari kita hadir bersama-sama untuk menjadi pilar di dalam doa gitu ya, untuk setiap karya yang kita punya. Dan itu biasa kita kerjakan di hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam. Oke, itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat di rumah yang mau memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening Shine Surabaya. Dan kalau bisa dikabarkan kepada Bu Nana atau Bu Debi atau Sandra, sehingga ada pencatatan di sana gitu ya, keterangan terkait dengan persembahan maupun perpuluhan. Jadi bisa langsung transfer ke rekening GBI Shine Surabaya. Oke, itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga persembahan-persembahan ini bisa menjadi sarana untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberi di dalam setiap kerelaan hati kami, sehingga kami dapat belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian di bawah kepak sayap.
bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar tidak akan berlalu begitu saja. Firman ini akan mengubahkan hidup kami. Firman ini akan memimpin kami kepada kebenaran. Firman ini akan membentuk kami untuk menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa walaupun ibadah kami pada hari ini sudah selesai, tapi hadirat Tuhan terus melingkupi kami dimanapun kami berada. Untuk itu Bapa, kami mau mengambil bagian untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri, dan setiap jajaran yang membantu Presiden Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi mereka, menyertai mereka untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan. Baik dari Presiden sampai kepada perangkat desa yang paling kecil sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan memimpin mereka Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan integritas, Tuhan memberikan kejujuran bagi setiap pemimpin ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi situasi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini aman di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi tenaga medis yang sementara ini berjibaku untuk melayani dan merawat setiap pasien COVID. Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka di dalam keadaan apapun juga Tuhan. Kami berdoa bagi setiap para pasien COVID juga Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan sukacita yang besar bagi mereka, dan Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan, sehingga melalui situasi ini
nama Tuhan justru semakin kuat bagi mereka Tuhan untuk mencari-Mu Tuhan, untuk menyiapkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami berdoa bagi anak-anak kami juga Tuhan yang saat ini sementara melakukan studi secara online. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai mereka, memberikan konsentrasi yang baik bagi mereka dimanapun mereka berada, dan juga Tuhan memberkati setiap guru-guru yang mengambil kerja ekstra Tuhan untuk menyiapkan studi online ini, juga Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam pekerjaan mereka, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan juga bagi jemaat yang dalam usahanya, Tuhan juga memberkati dalam setiap usaha yang dimiliki oleh setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami naikkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menampungnya, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami berdoa, dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.